Hello guys, allow me to introduce myself. My name is Yana Desi Kunyasari, NPM 23411147, class MNG 23B. Here I will extend a little about speech. Stay tuned guys. Oke, speech atau pidato adalah pengungkapan pikiran dan bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan audiens. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai satu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Ciri-ciri pidato yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isi materi jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, materi harus objektif. Yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, berisi kesimpulan dari akhir pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua, argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Yang ketiga, rekreatif. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Dan yang terakhir itu persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh moderator atau orang yang berpidato. Ada 4 macam pidato yang bisa kamu temui sehari-hari, yaitu pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh seseorang kepala negara. Contohnya, pidato Presiden RI di depan DPR atau MPR, atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan. Pidato pengukuhan adalah jenis pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga, pidato radio. Pidato radio adalah jenis pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Dan yang terakhir, pidato televisi. Nah, kalau pidato televisi adalah jenis pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Saat berpidato, ada beberapa metode atau cara yang bisa digunakan antara lain yaitu yang pertama, improvement. Metode improvement merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu memory test, adalah metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu naskah. Sesuai namanya, metode naskah adalah metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Dan yang terakhir, ekstemporan. Bedanya dengan metode naskah, metode ekstemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Jadi, pidato atau speech adalah cara untuk mengungkapkan pikiran atau pendapat di depan publik. Teks pidato harus jelas, objektif, dan berisi wawasan baru. Tujuan dari pidato bisa informatif, argumentatif, relatif, dan persuasif. Ada 4 jenis pidato, yaitu pidato kenegaraan, pidato pengukuhan, pidato radio, dan pidato televisi. Metode pidato bisa berupa improvement, memory test, naskah, atau ekstemporan. Okay, that's all for my presentation. Thank you guys. Bye-bye.